Oke, sebelum Ibu memberikan materi pada siang hari ini, Ibu akan memberikan kontrak terlebih dahulu. Yang pertama, tidak boleh bermain HP. Yang kedua, tidak boleh mengobrol dengan temannya. Dan yang ketiga, kelas harus kondusif. Oke, bisa dimengerti? Satu. Oke, di sini Ibu sudah menayangkan PPT, yaitu jangan putus asa. Nah, putus asa itu apa sih? Patah semangat, Bu. Oke. Terus ada lagi? Menyerah. Kalau jangan putus asa. Maksudnya pengertiannya? Nggak tahu ya? Kalau jangan putus asa itu suatu nasihat atau peringatan untuk tidak kehilangan harapan. Nah, di sini ada pengertian jangan putus asa. Menurut kalau bahasa Indonesia yaitu putus asa berasal dari kata dasar asa, yaitu harapan. Jadi putus asa adalah putus harapan. Keputusasaan itu bukan sekedar melemahnya atau tidak adanya harapan dari esok yang lebih baik. Sebab kalau berbicara harapan, semua orang pasti memiliki harapan. Dalam keputusasaan terdapat 3 cakupan mengenai putus asa, yaitu yang pertama melemahnya imajinasi seseorang untuk membayangkan adanya hari esok yang lebih baik. Dari mulai tidak adanya target, tidak adanya tujuan atau visi, sampai tidak adanya harapan yang ingin diraih atau solusi yang ingin diperjuangkan. Kedua, merasa tidak berdaya karena tidak yakin bisa. Terus dilanda perasaan dan takut. Dan yang ketiga, tidak ada tindakan yang diambil untuk memperjuangkan solusi itu atau untuk merealisasikan visi atau imajinasi itu. Jadi, keputusasaan itu adalah gabungan dari pikiran, keyakinan, perasaan, dan tindakan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan putus asa dan dampaknya. Dalam hal ini, bentuk-bentuk putus asa terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, orang yang putus asa karena reaksi sesaat. Misalnya, seseorang tiba-tiba terkena masalah besar, gagal besar, atau menghadapi rintangan yang besar. Saat itu secara manusiawinya dia wajar untuk putus asa. Nah, apa saja sih faktor-faktor penyebab putus asa? Nah, putus asa bisa dipicu oleh sejumlah faktor kompleks. Salah satunya adalah tekanan emosional yang berkepanjangan, seperti mengalami kegagalan, kehilangan orang terdekat, atau menghadapi tantangan hidup yang sulit. Perasaan terjebak dalam situasi sulit atau kurangnya harapan masa depan juga dapat memainkan peran penting. Oke, selanjutnya ada dampak dan akibat berputus asa. Di sini ada dampak secara fisik. Dan pada orang yang putus asa memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan fisik. Sebab seseorang yang berputus asa, sistem tubuh sebagian dalam mengalami perubahan untuk mengatasi tekanan jiwa atau depresi. Jadi secara fisik hingga sistem kekebalan tubuh sehingga mudah untuk terserang penyakit seperti darah tinggi, sakit kepala, terus pusing sebelah, dan gangguan pencernaan. Kondisi pikiran yang tegang dan pikiran kalau yang berlangsung lama juga dapat menimbulkan stroke, bahkan sampai bunuh diri. Terus ada dampak secara psikis. Adapun secara psikis atau kejiwaan, orang yang berputus asa akan menjadi nervous dan kekhawatiran yang kronis, sehingga mereka sering menjadi mudah marah tanpa sebab, tidak bisa rileks, ragu-ragu dalam berpindah, tidak mampu melakukan kesalahan di luar kesadarannya. Jadi dari dampak secara psikis ini, seseorang kondisi tidak stabil, seseorang akan kehilangan motivasi dan tujuan hidupnya. Nah, selalu dalam kecemasan dan kehampaan, tiada makna dalam kehidupannya. Pada tahap selanjutnya, kondisi ini dapat memunculkan putus asa yang menjerumus pada tindakan bunuh diri dan putus asa yang melebihi batas dari rahmat Allah. Jadi, nah dari kedua dampak tersebut, entah itu dampak secara fisik maupun dampak secara psikis, ujung-ujungnya apa? Bunuh diri kan. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video